Jam menunjukkan pukul 11 malam. Lina, seorang mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas di rumah kontrakannya, merasa ada yang aneh. Angin dingin menyelinap dari celah jendela yang tertutup rapat, dan suara berderak dari lantai kayu membuatnya merinding. Ia tinggal sendirian malam itu karena teman sekamarnya pulang kampung. Tapi mengapa sejak tadi ada suara langkah kaki di lorong? Ah, mungkin cuma perasaan, gumam Lina. Meskipun jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ia mencoba kembali fokus ke laptopnya. Namun tiba-tiba terdengar bunyi ketukan pelan di pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Lina terdiam. Siapa yang mengetuk? Bukankah ia sedang sendirian? Ia menelan ludah dan perlahan bangkit dari kursi. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya lorong gelap yang terasa semakin dingin. Ketika Lina hendak menutup pintu, terdengar suara berbisik. "Lina, aku di sini." Lina tersentak mundur. Ia merasa suara itu berasal dari ruang tamu. Dengan nekat, ia melangkah keluar, mengikuti sumber suara. Lampu ruang tamu remang-remang. Lina merasa ada sesuatu di sudut ruangan. Sebuah sosok hitam berdiri membelakanginya. Tubuhnya tinggi, kurus, dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. "Siapa kamu?" tanya Lina dengan suara bergetar. Sosok itu tidak menjawab. Perlahan, ia berbalik. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat, dan bibirnya tersenyum tipis. Ia mengulurkan tangannya ke arah Lina. Lina langsung berlari kembali ke kamarnya dan mengunci pintu. Napasnya tersengal-sengal, jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menelepon temannya, tetapi tidak ada sinyal. Saat Lina sedang panik, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Sebuah nomor tidak dikenal menelepon. Dengan ragu, Lina mengangkatnya. "Halo?" katanya dengan suara gemetar. "Halo Lina, aku di depan kamarmu," kata suara itu, pelan tapi jelas. Lina membeku. Matanya langsung menatap pintu kamar. Ada bayangan kaki berdiri di luar. Suara ketukan kembali terdengar. Tok, tok, tok. Dengan nekat, Lina membuka pintu perlahan. Namun, saat pintu terbuka, ia tidak melihat siapapun. Hanya ada secarik kertas di lantai. Lina memungutnya dan membaca pesan di kertas itu. "Pergi ke dapur kalau mau tahu jawabannya." Meski takut setengah mati, Lina akhirnya memberanikan diri pergi ke dapur. Suara-suara aneh masih terdengar dari sudut-sudut rumah. Ia merasa seperti diawasi. Saat sampai di dapur, Lina mendapati lemari es terbuka sedikit. Ia mendekat dan membuka pintunya. Namun, yang ia lihat di dalam lemari es bukan makanan, melainkan sebuah boneka badut kecil yang menatapnya sambil tersenyum. Lina menjerit dan mundur, menabrak sesuatu di belakangnya. Saat ia berbalik, sosok menyeramkan yang tadi ia lihat di ruang tamu kini berdiri di hadapannya. Sosok itu mendekatkan wajahnya ke wajah Lina dan berbisik, "Lina, tugasmu udah selesai belum?" Lina terdiam. Ia memandangi sosok itu dengan bingung. "Loh, Kak Dinda?" Lina akhirnya sadar bahwa sosok menyeramkan itu adalah Dinda, teman sekamarnya, yang ternyata belum pulang kampung. Dinda langsung tertawa terbahak-bahak sambil membuka wig hitam panjang yang ia pakai. "Surprise! Aku pulang lebih cepat." Sorry ya kalau kebangetan. Tapi mukamu barusan priceless banget." Lina mendesah lega, tapi kemudian mengejar Dinda dengan panci dari dapur. "Mau mati ya bikin gue jantungan, Din." Dinda terus berlari sambil tertawa. Dan Lina akhirnya ikut tertawa meskipun tubuhnya masih lemas karena ketakutan. Sejak malam itu, Lina selalu memastikan keberadaan teman sekamarnya sebelum percaya pada hal-hal aneh di rumahnya. Tapi ia juga tidak bisa menyangkal satu hal, kejutan Dinda sukses membuatnya tidak butuh kopi semalaman. Terima kasih telah menonton video ini. Bantu saya untuk berkembang dengan Anda menekan tombol like dan subscribe serta tombol loncengnya. Terima kasih.